Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Masih dalam seputar kehidupan Nabi Nuh. Kita melihat sekarang di dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua, bagaimana peranan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh sebelum air bah itu datang. 2 Petrus pasal 2 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik." Saudara-saudara, ayat ini memberikan kepada kita satu konfirmasi bahwa Nuh selama 120 tahun itu, sejak Allah menyampaikan bahwa Allah akan menghukum seluruh dunia dengan air bah, Allah akan memusnahkan segala yang hidup di bawah kolong langit, saudara-saudara. Lalu Nuh, dia tidak egois dengan keselamatannya sendiri, tidak. Tetapi firman Tuhan ini memberikan kita konfirmasi bahwa Nuh disebutkan sebagai si pemberita kebenaran. Dia menyampaikan firman Allah yang dia terima. Dia menyampaikan maksud Allah yang dia terima kepada orang-orang yang ada di zamannya, orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan maksud supaya mereka pun diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya satu keselamatan, jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, ayat-ayat yang sangat terkenal, saudara-saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia," yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara-saudara, ini Alkitab berkata dengan tegas. Firman Tuhan berkata dengan tegas, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada jalan, tidak ada wadah yang lain, saudara-saudara, yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kalau di zaman Nabi Nuh, wadah itu adalah sebuah bahtera yang akan dapat menyelamatkan manusia dari air bah. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, di akhir zaman Allah tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah. Kalau dengan air bah, saudara-saudara, sekarang manusia dapat menciptakan peralatan-peralatan kapal misalnya yang begitu besar, mungkin puluhan atau ratusan kali lebih besar dari apa yang pernah dibuat oleh Nuh, yang sanggup untuk bertahan di tengah-tengah cuaca yang begitu ekstrim sekalipun, di tengah-tengah badai ombak yang begitu besar sekalipun. Tetapi firman Tuhan berkata, yang akan Tuhan turunkan di akhir zaman adalah api dan belerang. Tidak ada satu unsur yang dapat bertahan terhadap api dan belerang, saudara-saudara. Dan hanya satu yang dapat menyelamatkan. Hanya satu wadah, saudara. Hanya satu wadah yang dapat melindungi manusia dari kemusnahan api dan belerang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri. Allah sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, biarlah kita ada di dalam Tuhan. Juga kita teladani kehidupan Nabi Nuh. Kita saat ini sedang mengerjakan keselamatan kita. Sama seperti Nuh, dia sedang mengerjakan bahtera yang akan menyelamatkan dia. Kita pun harus mengerjakan keselamatan kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi sementara itu juga, biarlah kita juga menjadi pemberita kebenaran. Menyampaikan firman Tuhan melalui perkataan maupun perbuatan, kesaksian hidup kita, saudara-saudara.
Mungkin Tuhan akan menyelamatkan beberapa orang lewat kesaksian kita. Itu sebabnya beritakanlah Tuhan, beritakanlah firman Tuhan melalui perkataan maupun melalui kesaksian hidup kita, melalui cara hidup kita, saudara-saudara. Walaupun mungkin justru sama sekali tidak ada orang yang percaya menanggapi, tidak mengapa, saudara-saudara, tidak mengapa. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita untuk membuat orang menjadi percaya. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita, biarlah kita juga menjadi seorang pemberita kebenaran seperti Nuh. Saudara-saudara, sekali lagi saya yakin Nuh bukan orang yang sempurna. Bukan Nuh itu gak pernah berdosa, bukan. Tetapi dia orang yang tulus hati di hadapan Tuhan. Dia orang yang peduli kepada orang lain, saudara-saudara. Dia mau supaya orang lain juga diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Itu sebabnya Allah berkenan kepada kehidupan Nabi Nuh. Biarlah juga Tuhan berkenan atas kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.